Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan memulai persiapan kita untuk bahan minggu ketiga sampai kelima bulan Desember yang akan datang. Desember ini kita menghabiskan bahan kita, rekan-rekan. Sebelum kita memulai persiapan ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga hingga kelima Desember ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau yang menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mampu berpartisipasi penuh dalam persiapan ini dan juga mempelajari bersama bahan ini sebagai sebuah bahan yang kami ajarkan kepada anak-anak kelak. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, bahan kita akan menghabiskan bahan kita di mana untuk tanggal 15 materinya itu dengan judul Ayo Kita Bisa. Bacaannya diambil dari Lukas 2 ayatnya yang pertama hingga ke-7. Ya, kalau udah sepeda ini nggak usah dikoting-koting kayak ya, sudah 7 ayat akan kita baca semua. Saya pikir saya butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakan Lukas 2 ayat yang pertama hingga ke-7. Atau mungkin kalau yang sudah hafal, monggo ya. Ada yang bersedia, Bapak Ibu Saudara-saudari, Lukas 2 ayat 1 sampai 7? Saya, Pak. Silakan, Bu Christine. Mangga, Bu. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, terima kasih Bu Christine. Baik rekan-rekan, ini adalah bacaan yang menjadi bacaan yang wajib gitu ya kalau sudah mendekati hari-hari Natal. Dan dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana kisah kelahiran Yesus yang dituliskan oleh gaya penulis Lukas. Ya. Di mana ini berbeda dengan gaya penulisan baik di Markus maupun di Matius. Kalau Matius itu kan menekankan tentang silsilahnya dulu, lalu juga bagaimana yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, gitu ya. Nah, kalau di Lukas lebih banyak penekanannya terhadap kehidupan Maria. Dan ketika pasal ini atau sampai di kisah ini, kelahiran Yesus itu singkat pada akhirnya, ya, sangat singkat kisah tentang kelahiran Yesus. Kalau kita membandingkan antara kelahiran dengan kematian Yesus, prosesnya jauh lebih panjang kematian, di mana Yesus harus melewati masa sengsara hingga sebelum kebangkitan gitu. Itu jauh lebih panjang daripada kisah pada saat kelahiran. Kalau kita mencari referensi dari mana kok bisa di dalam drama Natal itu diusir-usir gitu ya, itu sebenarnya lebih ke pendramatisiran ayat 7 gitu ya. Membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Dari satu kalimat itu kurang lebih akhirnya didramatisir menjadi adalah yang mengusir-ngusir, adalah yang ini gitu ya. Dan itu adalah ternyata Bapak Ibu kalau kita telusuri itu adalah tradisi di Eropa ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat kisah kelahiran Yesus ini tidak digambarkan secara jelas posisinya, begitu ya. Cuman memang dari kata clue di dalam palungan diyakini itu berada di dalam kandang dan nah inilah yang menjadi perbedaan, gitu ya. Ini yang menjadi perbedaan culture, perbedaan kultur dalam hal arsitektur, ya. Kalau
kalau kita menonton drama-drama, rata-rata kita mendapati bahwa ketika Yesus lahir di kandang, itu kandangnya ya kayak kandang peternakan, gitu ya. Sebuah tempat yang terpisah dari rumah. Padahal di dalam tradisi arsitektur masyarakat Yahudi, konsep rumah yang dipakai adalah rumah panggung. Jadi kandang itu posisinya di bawah, ya. Rumah orangnya itu tinggalnya di atas. Jadi kayak rumah panggung, orangnya tinggal di atas, di bawah itu kandang. Ya. Nah, ketika dikatakan, misalkan apa namanya, ketika dikatakan bahwa ia membaringkan di dalam palungan, nah palungan itu biasanya memang posisinya di kandang, tempat minum, tempat makanan hewan. Ya, biasanya kalau hewan ternak ya domba atau kambing itu dikasih rumputnya di sana. Ya. Nah, disitulah muncul penggambaran bahwa Yesus itu lahir di kandang, tetapi posisi kandangnya ini adalah masih di dalam satu rumah, gitu ya. Cuma rumahnya itu sudah tidak lagi di tempat yang utama, melainkan tempat yang sekunder, karena kelasnya menjadi kelas binatang, begitu ya. Nah, ini yang juga nanti mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap kelahiran Yesus, bahwa kelahiran Yesus itu dia datang tidak sebagai raja. Karena apa? Karena dia tidak diterima di rumahnya. Yohanes 3 ayat kelanjutan dari ayat 17, 18, 19 bahkan mengatakan ia datang kepada umat pilihannya, tetapi umatnya itu tidak mengenalnya. Nah, ini gambarannya di sini. Walaupun Yesus lahir di dalam satu rumah, di dalam satu tempat, tetapi tempat itu bukanlah tempat yang terhormat, melainkan tempat yang setara dengan hewan. Artinya apa? Artinya Yesus mengambil kerendahan diri. Ya. Tidak ada tempat bagi mereka di ruang tamu atas. Tidak ada, ya di sini katakannya kan tidak ada tempat di penginapan. Dari kata-kata luma yang berarti tempat yang di atas, tempat yang terutama, ruang tamu yang proper, ruang tamu yang digunakan untuk makan Paskah dalam Markus 14 ayat 14. Mereka kelahiran Yesus tidak diterima sebenarnya. Tetapi walaupun diterima, tetapi penerimaannya itu tidaklah sempurna. Oleh karena itu, yang menjadi titik garis dari tema yaitu Ayo Kita Bisa dalam tanggal 15 ini adalah bagaimana Maria dan Yusuf di sini mereka menerima ketidaknyamanan itu. Mereka menerima bagaimana walaupun mereka sudah ada waktu bersalin, tetapi orang-orang tidak menerima mereka. Karena yang pertama bisa jadi penuh, atau yang kedua, karena ini bicara persalinan, berarti orang ini akan menginap. Ya. Menginap di rumah kurang lebih selama 40 hari, plus minus ada di dalam, saya lupa, Imamat kalau nggak salah, karena itu pernah jadi tugas kuliah saya untuk membahas tradisi orang perempuan Israel setelah melahirkan, sekitar 40 hari kalau nggak salah, nggak boleh keluar. Nggak mau menerima orang tambahan, dan akhirnya apa, ya sudah, walaupun menerima ditaruhnya ya udah di kandang aja deh, taruh yang di bawah di tempat yang ya bukan tempat yang utama. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi seperti itu, Maria dan Yusuf bisa melakukan. Dan yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana Yesus menerima segala kondisi itu untuk dilahirkan. Walaupun dikatakan ya orang nggak bisa lahir Pak, di mana mau dilahirkan, nggak bisa milih di mana orang dia mau dilahirkan. Tetapi Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bukan hanya tidak memilih, dia pun merancang supaya dia lahir di tengah tempat yang mencerminkan atau menggambarkan kondisi Israel terhadap karya keselamatannya kelak, yaitu walaupun dia ada di tengah-tengah mereka, tapi dia tidak diangkat. Oleh karena itu, dalam bagian ini, ketika melihat ada tanda palungan, ini juga menjadi tanda kerendahan hati Yesus untuk menerima bahwa ia adalah raja yang ditolak. Walaupun ditolak, tetapi ia tetap mau maju, terus melangkah untuk menyatakan kabar sukacita di tengah keterbatasan yang terjadi. Nah, apa yang mau kita ceritakan kepada anak-anak? Nah, dari kisah ini, Bapak Ibu Saudari, kita mau mengajak anak-anak yang hidup di dalam masa kini. Kadang-kadang anak masa kini itu bicara tidak bisanya itu bukan tidak bisa
kayak mungkin orang yang hidup 20-30 tahun yang lalu karena mereka benar-benar tidak bisa, tidak ada akses untuk menjadi bisa. Ketika mengatakan tidak bisa, maka sebenarnya anak-anak itu hanya tidak mau berusaha lebih dari apa yang sudah menjadi presetnya. Tidak mau bekerja lebih dari apa yang dia pikir ya udahlah ini cukup. Nah, melalui kisah ini, kita mau mengajak apa? Mau mengajak kepada anak-anak bahwa Tuhan aja bisa kok. Tidak hanya Tuhan, Maria dan Yusuf yang dipakai oleh Allah bisa melahirkan di tempat yang tidak proper, tidak ideal. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di masa kini, kita tidak bisa hidup menjaga kesucian, hidup menurut firman Tuhan, atau bahkan hidup mencerminkan apa yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi hukum-hukum Allah di dalam keseharian. Suasana Natal mengingatkan kepada kita bahwa Allah hadir di dalam keterbatasannya. Keterbatasan kita itu juga menjadi cara Allah untuk mendorong kita supaya menjadi orang-orang yang bisa. Nah, panggilan untuk Natal ini ketika kita juga menjelaskan bahan ini kepada anak-anak di Minggu Advent yang ketiga. Ini adalah Minggu Sukacita. Maka kita juga mau mengajak anak-anak, ayo di Minggu Sukacita ini adik-adik semua, kita mau tetap bersukacita walaupun dalam keadaan sulit. Mau realistis tetapi kreatif. Mau memanfaatkan apa yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan kerajaan. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semua, ayat hafalan yang menjadi bagian dari materi untuk minggu ketiga bulan Desember ini adalah untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita pasti hafal lah itu gitu ya. Udah langsung 1 Tesalonika 5 ayat 16 gitu ya. Udah tahu gitu ya. Nah, untuk yang untuk kelas untuk kelas Yeskiel sampai Musa, nah ini Roma 12 lebih panjang gitu ya. Untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Jadi untuk yang Daniel sampai Daud, bersukacitalah senantiasa 5 ayat 16. Untuk kelas Yeskiel sampai Musa, Roma 12 ayat 12. Ya, full. Disesuaikan dengan TB2 nanti terjemahannya. Untuk bahan dan juga ayat hafalan ada pertanyaan rekan-rekan? Tadi sepertinya Bu Sri sudah masuk, saya lihat pakai akun Jonathan. Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut kepada lagu-lagunya dulu deh saya kasih. Ini cuma satu gitu ya, cuma 110. Nanti rekan-rekan bisa cari-cari lagi yang vibes-nya udah menjelang Natal gitu ya, yang agak-agak happy gitu ya. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan. Nah, aktivitas untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud, kok tadi ada sekarang hilang. Aktivitasnya itu tadi ada. Wah, cilaka. Ya udah dah. Aktivitasnya itu yang ini rekan-rekan. Nah, ini. Membuat kartu. Ya, pakai kartu. Kelas Daniel sampai Daud ya. Mewarnai dan melipat gambar ya kayak kartu gini. Kelas Daniel sampai Daud. Nah, untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, aktivitasnya tuh ini ya, membuat hastakarya. Nanti ada dalam waktu 5 menit sudah bisa tuh katanya tuh, kata si ininya. Kalau sudah timnya ini yang mengatakan ya saya yakin dan percaya lah, karena mereka kan tim-tim yang ahli di bidang ini gitu ya. Ini ada contoh klipnya di YouTube ini, tinggal diklik di link bahan rekan-rekan. Jadi nanti anak-anak bisa bisa nanti dipajang lah untuk minggu depannya gitu ya. Kalau ini kan bilang tempat majalah didik atau di ruang sekolah minggu kan. Nanti di kelas aja lah mereka bawa pulang, mereka tunjukin kepada orang tuanya, ditaruh di rumahnya jadi hiasan Natal mereka di rumah untuk aktivitas kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Itu aktivitas rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke minggu keempat? Aktivitas dan lagu-lagu. Pak, silakan. Boleh nggak diganti bikin kartu Natal aja? Yang kelas berapa, Bu? Kelas Daud.
Mas Daud memang bikin kartu Natal ini kayak gini kan? Tapi itu tadi mana ada gambarnya Pak di situ? Iya ini. Kalau pakai gambar, kreasi Oh, mereka masing-masing aja. oh ya boleh, boleh Bu, boleh bikin kartu Natal sesuai kreativitas anak-anak, boleh? Iya. Nanti dua boleh nanti apa namanya mau dikasih ke saudara-saudaranya, dikasih ke orang tuanya, boleh pas tanggal 25 atau pas 24. Ada lagi Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan semua? Lagunya tadi saya sudah sempat singgung di awal ya, karena dari bahannya cuma satu. Silakan rekan-rekan mengembangkan dengan tema yang ini. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke minggu depannya. Ya. Tanggal 22. Bahannya dengan tema semangat dan segera lakukan. Bahannya dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Pendek ini, nggak panjang. Cuma 12 ayat gitu ya. Dan ini tidak bisa dipotong karena ini bicara soal gembala-gembala. Aduh, ini padahal bacaan tanggal 24 ini sudah dikotbahkan, ya sudahlah gitu ya, bacaan tanggal 24. Saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama akan membacakan dari ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 sampai 13. Orang kedua 14 sampai dengan 20. Silakan, orang pertama, 8 sampai 13. Siapa yang mau bacain? Satu orang. Siap. Baik, Bu Marcel, makasih. Ayat 14 sampai 20, satu orang. 14 sampai 20. Siap, Bu Rahayu 14 sampai 20. Silakan, Bu Marcel. Ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 13 berjudul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Silakan, Bu Rahayu, ayat 14. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkan. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, kalau kita memperhatikan bahan ini, baik bahan yang sekarang kita baca dan juga bahan yang tadi di minggu sebelumnya, maka kita akan mendapatkan sebuah kata yang menarik, yaitu kata dibedung. Ya, sebuah kata yang baru. Kalau di TB lama mengatakan dibungkus dengan kain lampin. Ya, nah ini yang membedakan. TB2 menggunakan kata dibedung. Ya,
Saya juga baru dengar tuh kata di bedung ini apa gitu. Mikir-mikir, oh kayaknya bentuk baku dari bedong. Ya maksudnya ya dibungkus lah gitu ya. Nah, di dalam bagian ini, ya inilah bacaan tanggal 24 malam sebenarnya ini. Jadi rekan-rekan kalau kita lihat ini adalah bacaan yang juga familiar buat kita. Ya. Kenapa familiar? Karena ini bicara soal gembala-gembala. Gembala-gembala di padang yang merupakan orang-orang yang tertindas, yang sederhana. Nah, disinilah konjungsi atau keterikatan antara bahan minggu ketiga dengan bahan minggu keempat. Kalau bahan minggu ketiga itu bicara bahwa Yesus lahir, datang di dalam kerendahan hati, walaupun ia ditolak tetapi ia tetap hadir, sekalipun ia tidak di tempat yang proper, ia tetap hadir. Nah, di sini makna kehadiran Kristus itu semakin dinyatakan bahwa ia hadir bukan untuk para pembesar-pembesar, ia hadir bukan untuk para bangsawan, tetapi ia hadir membawa kabar kegembiraan, kabar sukacita bagi orang-orang yang ya boleh dikatakan hidupnya jauh dari kata layak atau bahkan jauh dari kata penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Karena para gembala itu adalah gambaran orang-orang tersebut. Para gembala, Bapak Ibu Saudari, selain mereka hanya orang yang sederhana, mereka itu adalah orang yang jarang di rumah, begitu ya. Jarang di rumah, yang pertama mereka lebih banyak di luar, bahkan mereka bisa berbulan-bulan meninggalkan rumah mereka, mandi pun jarang, ya. Karena apa? Ya menggembala domba di daerah padang, daerah-daerah Israel dan sekitarnya itu kan nyari sumber air tidak seperti kita di Cicurug ini yang gali 80 cm aja udah keluar air gitu ya. Nah kalau di sana kan wah sumber air itu sejauh, sangat-sangat jauh gitu ya. Ada oase pun ya kadang itu bisa jadi oase yang benar-benar oase atau ya cuman fata morgana kayak di film-film kartun. Jadi apa? Keadaan mereka sangatlah luar biasa detil. Pekerjaan mereka pun bukan pekerjaan yang dipandang, melainkan pekerjaan yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat diremehkan. Tetapi justru Allah datang menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang diremehkan ini, orang-orang yang tersisih di dalam masyarakat. Makanya kadang saya kalau ketemu kalau dibilang Bapak Gembala, saya agak-agak risih dengar kata itu ya. Kenapa? Ya saya masih pulang ke rumah gitu kok, masih mandi. Saya bukan seorang gembala gitu ya. Kalau saya seorang gembala, saya berarti udah yang pertama jarang di rumah, yang kedua jarang mandi gitu ya, yang ketiga berbulan-bulan meninggalkan rumah. Sedangkan saya tiap malam pasti pulang ke rumah. Nah, lepas daripada itu, gembala ini menunjukkan status yang paling rendah. Makanya kalau kita melihat gembala yang hidupnya foya-foya, itu perlu dipertanyakan. Apakah dia seorang gembala atau pura-pura menjadi gembala. Karena apa? Gembala itu adalah status yang terendah. Bukan pekerjaan yang terhormat. Gembala itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Dia tidak punya kemuliaan dunia. Tetapi di sini Allah datang kepada mereka. Allah menyatakan berita Natal kepada mereka yang tersisih. Kepada mereka yang sangat-sangat ditolak oleh masyarakat. Dan juga apa? Tidak berhenti sampai di situ. Harus ada respon. Para gembala ini kalau kita melihat di dalam bacaan Alkitab kita, kan? Mereka merespon dengan apa? Pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bukan pekerjaan mudah karena mereka harus membawa dulu hewannya, lalu mereka pergi meninggalkan itu, lalu pergi ke Bethlehem. Dan ketika mereka merespon itu, apa yang mereka lihat itu sungguh nyata. Makanya mereka memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Menunjukkan bahwa sukacita itu benar-benar hidup di dalam gembala. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari tidak diceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan para gembala ini pasca mereka berjumpa dengan Yesus. Bisa jadi mereka kembali kepada pekerjaan aslinya sebagai gembala. Kembali kepada rutinitasnya yang jarang mandi, jarang sikat gigi, jarang pulang ke rumah, ya Pak Toib beneran lah. Tetapi apa? Hidup mereka walaupun kembali kepada rutinitas sudahlah berbeda. Karena apa? Karena mereka sekarang memiliki semangat.
karena keberanian mereka untuk segera melakukan dan menerima panggilan Tuhan. Hidup mereka menjadi penuh dengan sukacita dan nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Dari bagian ini, Bapak Ibu Saudari, kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak perlu tunggu-tunggu, tidak perlu bermalas-malasan ketika mereka merasa kurang dihargai. Zaman sekarang, Bapak Ibu Saudari, ya, anak SD aja udah kenal yang namanya insecurity, ya, security, keamanan, berarti ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidaksesuaian, ya. Anak-anak TK aja rasanya kalau nggak ditepokin tangan dia akan mewek, ya, dari zaman dulu sih nggak sebegitunya gitu ya. Zaman sekarang mulai mulai terasa, dan kalau udah nggak mood, nah ini juga terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, mulai dari paling kecil sampai sekarang udah rada gede. Ketika mereka mengatakan mereka tidak mood, maka mereka tidak akan mau mengerjakan apa yang kita upayakan. Mereka dianggap menjadi bermalas-malasan ketika merasa kurang dihargai. Akhirnya apa? Akhirnya menunda-nunda, lupa dan tidak terkerjakan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Jangan menunda-nunda. Seperti para gembala, semangat Natal itu harusnya menggerakkan kita untuk mau semakin mendekatkan diri pada Tuhan, untuk mau semakin bersukacita. Apalagi konteksnya ketika firman ini diberitakan pada tanggal 22, ini adalah Advent 4. Berarti udah tinggal beberapa hari lagi sebelum bayi Yesus itu lahir dan dinyatakan kepada kita. Semangat inilah yang harus hidup di dalam kehidupan anak-anak. Jangan karena merasa liburan, apalagi udah masuk liburan gitu ya, Bapak Ibu Saudari, anak-anak. Jangan karena mengatakan ini season liburan, ini waktunya saya berleha-leha. Mereka menjadi orang-orang yang lupa baca firman Tuhan, tidak saat teduh, dan bahkan tidak belajar. Ya. Nah, kita mendorong agar anak-anak tidak seperti itu. Justru jangan pernah menunda. Sebagaimana para gembala itu, marilah kita hidup layaknya para gembala yang tidak menunda-nunda untuk menemui bayi Yesus dengan penuh sukacita. Jangan pernah mengeluh, jangan malu, tetapi penuhlah dengan sukacita. Kerjakanlah segala sesuatu dengan penuh sukacita. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini juga yang dinyatakan dalam bagian ayat hafalan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana ayat hafalan kita itu diambil dari belum nongol. Nah, Kolose 3 ayat 23, ya, kita hafal bagian ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nanti bisa disesuaikan dengan TB2. Ini untuk lagu pendukungnya juga sudah ada di sana, begitu ya. Ini untuk materi dan ayat hafalan minggu ke-4. Apakah ada pertanyaan? Aktivitasnya libur, Pak. Apa, Ci? Aktivitasnya libur dulu ya. Dua-dua. Aktivitas nanti Ci dibahas di belakang. Saya udah nyiapin aktivitasnya soalnya nih. Pokoknya terkejut aja aktivitasnya. Bakalan repot. Aman rekan-rekan untuk ayat hafalan dan juga materinya dan lagu-lagunya bisa dilihat di situ. Kalau aman, maka jadi diingat ya untuk semua kelas Kolose 3 ayat 23 untuk ayat hafalannya full. Saya yakin dan percaya semua kelas ini bisa begini. Nah, untuk aktivitasnya, rekan-rekan, aktivitasnya sangatlah sederhana. Apalagi ini temanya jangan menunda-nunda gitu ya. Semangat dan segera lakukan. Apa aktivitasnya? Nah, ini dia. Ngecek lagi celengannya. Ayo gimana adik-adik? Ini sudah Advent 4, sudah semakin dekat dengan tanggal 5. Tinggal 29 lalu tanggal 5 ya. Jangan menunda-nunda untuk mengisi celengannya. Ya. Ingetin kenapa? Karena ini adalah respon kita seperti para gembala merespon kabar sukacita Tuhan dengan apa? Memberi diri untuk menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Ya. Jangan kita mengisi celengan hanya karena wah ini supaya guru sekolah minggu dan segala macamnya. Kalau mau didandanin celengannya, sok lah, mangga.
gitu ya, didandani celengannya supaya bagus. Karena apa? Apapun yang kita lakukan termasuk ngisi celengan itu semua kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aktivitasnya di minggu keempat bulan Desember. Setuju, Pak. Ya Allah, saya baru mau bilang ada pertanyaan. Aman ya rekan-rekan semua aktivitasnya? Oke lah ya. Oke, kalau aktivitas sudah, saya lihat jempolnya Ci Email tuh udah. Lagu-lagunya juga sudah ada di depan ini, rekan-rekan bisa lihat di di daftar yang ada, di tayangan yang ada, bisa dicek, bisa nanti dilihat lagi di YouTube atau lihat di link bahannya. Oke, untuk sekarang kita masuk kepada minggu kelima, ya. Penyertaan Tuhan itu nyata, ya. Bahannya dari Mazmur 91, ya karena ini adalah kitab Mazmur ya, dihabisin lah ya, apalagi udah akhir tahun 29. Ini kita habisin lah bahan Alkitabnya. Cuma 16 ayat, nggak panjang kok, pendek ini. Ya. 8 ayat, 2 orang bisa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan 2 orang, sukarelawan atau sukarelawati, ayat 1 sampai dengan ayat 8 1 orang, ayat 9 sampai dengan 18, 9 sampai 16 1 orang. Orang pertama, ayat 1 sampai 8, siapa? Ayat 1 sampai 8, ada yang bersedia untuk membacakannya? Siap, Karomai. Makasih ayat 1 sampai 8. 9 sampai 16, 1 orang lagi, silakan. Ada yang bersedia? 9 sampai 16. Yuk, 1 orang lagi yuk. Siapa yang beruntung? Marcel aja deh, Pak. Ya, Bu Marcel. Ayat 9 sampai 16. Silakan Kak Romai 1 sampai 8. Mazmur 91 ayat 1 sampai 8. Dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang. Silakan Bu Marcel. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tidung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan
dariku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, ini adalah bacaan akhir tahun ya rekan-rekan. Dan Mazmur 91 ini sebenarnya adalah Mazmur yang merupakan nyanyian pengharapan. Ketika bangsa Israel, settingnya adalah bangsa Israel di masa pembuangan. Mereka menjadi saksi bagaimana kehancuran yang yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, yang penghancuran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang menjajah mereka. Mereka melihat betapa mengerikannya kehancuran kerajaan mereka. Ya boleh dikata kondisi bangsa Israel pada saat mereka hancur itu kayak kalau kita membaca gitu ya rekan-rekan semua, membaca pelajaran sejarah, itu kondisinya mirip seperti bangsa Jerman pada saat pasca Perang Dunia ke-1. Dari orang yang dikenal sebagai bangsa pemenang perang, di Jerman itu kan bangsa yang cukup terkenal untuk perangnya ya, teknologinya sampai hari ini luar biasa mereka. Dan ketika Perang Dunia I selesai, mereka menjadi bangsa yang kalah perang. Dari orang yang punya pride of the nation, punya kebanggaan diri terhadap diri mereka, menjadi bangsa yang akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Nah, itulah bangsa Israel juga. Mazmur 91 ini menjadi sebuah mazmur yang dinyanyikan ketika mereka berada di pembuangan. Dan apa isi nyanyiannya? Isi nyanyiannya adalah pengharapan kepada Tuhan. Di mana mereka meyakini perlindungan Tuhan. Melindungi mereka dari perbuatan jahat, melindungi dari penyakit, meluputkan dari malapetaka. Walaupun ada keyakinan itu, tapi di bagian ending, rekan-rekan, pemazmur justru menekankan pentingnya melekatkan hati kepada Tuhan. Melekatkan hati kepada Tuhan juga berarti apa? Melakukan firman Tuhan, memautkan hati, terpaut kepada Tuhan. Dan buktinya adalah ketika kita menjadi orang-orang yang mau tunduk dan melakukan segenap perintah. Tidak bergantung pada pemikiran sendiri, tapi bergantung pada cara Tuhan. Perlindungan Tuhan tidak menjadikan kita sembrono, sombong, tidak berhikmat, melainkan justru meneguhkan langkah-langkah kita melewati masalah. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari bagian ini? Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana ini adalah sebuah mazmur yang menjadi mazmur pengharapan, nyanyian pengharapan, maka kita mau mengajak sebenarnya di minggu terakhir daripada tahun 2024 ini, mengajak anak-anak untuk melakukan introspeksi diri, memeriksa diri, melakukan evaluasi dan juga introspeksi terhadap apa yang mereka lakukan selama 365, karena kita kalau nggak salah tahun Kabisat tahun ini, 365 hari ke belakang. Kita mau mengajak anak-anak untuk belajar menyerahkan diri. Karena apa? Mereka akan mengakhiri tahun dan membuka chapter yang baru. Ya, tahun 2025 rekan-rekan memang masih penuh misteri. Ya, setiap akhir tahun pasti penuh misteri untuk ke depannya seperti apa. Ada rasa takut? Ya. Tetapi jangan sampai kita takluk kepada ketakutan itu. Melainkan beranilah, lawanlah ketakutan itu dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata. Tidak hanya menyertai kita pada kemarin, tapi menyertai kita hari ini. Tidak hanya menyertai hari ini, tetapi pada besok sampai kepada kesudahannya. Dan untuk ayat hafalannya, rekan-rekan semua, diambil dari Mazmur 91 ayat yang kedua, bagian B untuk semua kelas. Ya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya. Ini untuk semua kelas yang ini. Ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dan juga lagu-lagunya kan
bisa lihat di dalam apa namanya? Oh, nggak nongol tayangannya. Ya, mohon maaf rekan-rekan, tadi sempat terputus sepertinya. Untuk, bentar, ini kok jadi gini? Oke. Putus Pak. Ya, sempat putus sih internetnya, Pareum, sekedap. Nah, sekarang udah oke nih. Nah, jadi ini ayat hafalannya 4 yang Mazmur 91 ayat 2b. Nah, untuk lagu-lagunya bisa dilihat di sini. Gitu ya. Semua kelas ayat hafalannya ini. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ada pertanyaan rekan-rekan semua? Kalau sedikitan mau digabung ya Pak? Terkait lagu maupun bahan kitab? Boleh. Bangga sih gabung Daniel Esther, boleh. Yes, Daud kayaknya masih sendiri. Maka kita akan masuk kepada aktivitasnya. Saya sudah memikirkan aktivitasnya offline lagi sih. Ini kayaknya speed internet saya lagi bermasalah. Tulisannya di sini offline. Ya, aktivitasnya sangat sederhana karena ini bicara akhir tahun. Untuk kelas sampai terjadi di tahun 2024. Intinya sih sebenarnya bikin kaleidoskop lah gitu ya, membuat sebuah refleksi. Kalau peristiwa menyenangkan maka dilingkarin yang senyum, tapi kalau mendukakan hati ya dilingkari yang mukanya cemberut itu, ya. Untuk kelas Daniel sampai dengan Daud, kalau kelas Daniel mungkin mama papanya lah yang ngerjain gitu ya. Nanti mama-mamanya yang nulis sama anak-anak gitu ya, sambil mungkin dibacakan atau gimana. Nah, untuk yang kelas Yeskiel dan juga Musa, ini membedakan. Sampai ini, nah cuman satu ininya, rekan-rekan, ini ayat hafalannya nanti ganti ya. Ini pakai ayat hafalan yang itu, yang tadi 91 ayat 2, yang ini. Ya. Nah ini yang untuk yang kelas Yeskiel sampai Musa, nah yang ini. Peristiwa senang atau yang susah, kiri kanan, dibagi 2 gitu ya. Dan terakhirnya kita ajak anak-anak ini untuk apa? Setelah selesai aktivitas beres, kita ajak anak-anak semua untuk berdoa. Kita berdoa untuk tahun yang pertama, kita bersyukur atas perjalanan 1 tahun, 360 sekian hari sampai tanggal 29 itu. Perjalanan 1 tahun, dan kita berdoa untuk tahun yang akan datang. Semoga Tuhan tetap menyertai dan juga menolong dan serta memampukan. Itu untuk aktivitasnya rekan-rekan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi diingat-ingat untuk ayat hafalannya adalah Mazmur 91 ayat 20b, ayat 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Untuk semua kelas, aktivitasnya kurang lebih mirip-mirip, cuman bedanya kalau yang ini pakai emoticon, jadi tinggal di listing saja ya. Kalau yang ini yang kelas Daniel sampai Daud, kalau yang kelas Yeskiel sampai Musa yang daftar seperti ini. Ya. Itu aja mungkin bedanya rekan-rekan semua. Dan kalau sudah tidak ada lagi, untuk persiapan berikutnya, kita akan persiapan lagi untuk bahan bulan Januari sudah nyampe. Bahan minggu pertama dan kedua Januari kita akan persiapan di tanggal 21 Desember 2024. Jadi hari Sabtu lagi, jamnya masih sama. Tanggal 21 kita akan persiapan. Hari itu sebenarnya seharusnya sudah nggak terlalu banyak load aktivitas gitu ya. Jadi jam 7 malam seperti biasa kita akan persiapan untuk materi minggu pertama dan juga minggu kedua bulan
Januari 2025. Ya, udah bukan 4 lagi, 2025. Ya. Oke, itu aja rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, apakah kita bisa akhiri persiapan kita pada kesempatan malam hari ini? Bisa kita tutup rekan-rekan? Apa ada tambahan lagi? Besok jangan lupa ya rekan-rekan diingatkan celengannya, di check up ya. Sama Ya. lilin Advent ya, jangan lupa. Besok lilin Adventnya rekan-rekan, Advent kedua yaitu 2 warna ungu ya. Baik apinya jangan salah ditempel maupun dinyalain ya. 2 warna ungu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, kita akan tutup persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan kelima bulan Desember ini. Biarlah ya Tuhan di tengah ketidaksempurnaan persiapan kami, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memampukan dan melayakkan kami untuk boleh mengajar anak-anak-Mu kelak. Jika kami sebentar lagi akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan berkati agar hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan seusai daripada perjumpaan kami di ruang online ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Terima kasih semua.